Ini, majikan ketiga saya teman-teman. Di sini majikan ketiga, alhamdulillah ini cocok, sudah mau jalan 9 tahun ya. Terus, dulu itu, kisahnya pokoknya mencapai titik ini itu sangat-sangat penuh perjuangan ya. Terus aku kerja di sini itu 12 tahun teman-teman. Terus hasilnya apa saja, uangnya wah pasti banyak ya, aku nggak membahas itu teman-teman. Lain kali saja aku akan mereview penghasilanku 12 tahun kerja di Hong Kong. Halo, selamat datang kembali di channel aku. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Nah, kenapa hari ini aku pakai lengan panjang? Karena di sini itu sudah mulai cuaca dingin teman-teman. Di Hong Kong sudah mulai cuaca dingin. Jadi bukan terlalu dingin sih, cuma agak dingin gitu. Terus aku itu kalau nggak pakai yang panjang itu gampang masuk angin teman-teman. Jadi aku pakai lengan panjang. Terus ini jamnya jam berapa ya? Jamnya sudah menunjukkan jam setengah 12 ini ya, atau kalau Indonesia setengah 11 ya. Ini baru saja mandi, terus ganti baju, pokoknya berberes, terus masuk ke kamar, ke kandang istirahat. Nah, pada malam ini aku mau cerita pengalamanku teman-teman ya. Terus di Hong Kong ini kan gelombang keempat ya, gelombang keempat corona COVID-19 ini gelombang keempat teman-teman. Terus sudah sebulan itu sekolah itu sudah masuk sekolah ya teman-teman. Dan virusnya itu kurang lebih hampir setahun menyerang di seluruh dunia lah. Terus aku kan di Hong Kong, jadi aku akan cerita pengalamanku ya. Terus pengalaman majikan saat virus corona itu, sikapnya itu kayak berubah, kayak naik turun. Terus babunya itu jadi sasaran teman-teman. Seperti aku nih, mungkin yang ngalamin bukan cuma aku, sebagian atau bahkan semua CC pasti jadi sasaran majikannya. Nah, aku mau cerita pengalamanku teman-teman, bagaimana mengatasi majikan yang saat ini lagi emosinya naik turun gara-gara COVID-19 ini ya. Nah, aku kerja di sini kan kurang lebih mau jalan 9 tahun ya teman-teman. Terus biasanya kegiatanku normal itu sebelum ada virus ini itu kan aku jaga anak 2, terus ada nyonya, terus ada nyonya kalau bahasa sininya kan dadai, terus kalau bahasa tuannya itu majikan laki-laki kan singsang, terus ada satu lagi bubu teman-teman. Bubu itu nenek sama anak 2. Anak itu umur 4,5 tahun sama umur 8 tahun. Nah, aku kerja di sini itu kurang lebih kerja di Hong Kong ya teman-teman, kurang lebih itu mulai dari tahun 2008 ya, sampai 12 tahun teman-teman. Ini 12 tahun, tak lihatin KTP aku ya. Nah, aku sensor itu nomornya ini wah, fotonya sangat-sangat mengerikan dulu ya. Ini tertera bulan 12 bulan 12 bukan bulan ding, ini tanggal 12 bulan 8 tahun 2008 teman-teman. Ini KTP-nya, umurnya mulai dari tahun 2008, jadi kurang lebih 12 tahun saya di Hong Kong sini. Terus ini majikan ketiga saya teman-teman. Di sini majikan ketiga, alhamdulillah ini cocok, sudah mau jalan 9 tahun ya. Terus dulu itu kisahnya pokoknya mencapai titik ini itu sangat-sangat penuh perjuangan ya. Terus aku kerja di sini itu 12 tahun teman-teman. Terus hasilnya apa saja, uangnya wah pasti banyak ya, aku nggak membahas itu teman-teman. Lain kali saja aku akan
mereview penghasilanku 12 tahun kerja di Hong Kong. Aku belikan apa saja, nanti ya di video selanjutnya. Di kesempatan kali ini aku akan mereview sikap majikan di saat COVID-19 ini ya, itu yang aku alami. Nah terus biasanya sebelum ada COVID ini, lanjut kembali ke cerita ya, itu sebelum ada virus ini kerjaan saya itu ya belanja, terus nganterin anak sekolah yang kecil itu, nganterin anak sekolah yang besar itu, pokoknya kerjaan itu. Terus pagi itu bangunnya itu jam 6:30 teman-teman, 6:30 sini, kalau Indonesia itu jam 5:30. Itu masak, bikin sarapan bekal majikan laki-laki perempuan, terus buat sarapan semua, pokoknya non-stop 24 jam itu kerjaan itu non-stop teman-teman. Kalau dipikir itu sangat-sangat capek pokoknya sebelum COVID itu kerjaan normal itu sangat-sangat capek teman-teman. Terus apa itu sampai mana ceritanya, pokoknya kerjaannya itu non-stop gitu. Terus setelah ada COVID ini, setelah ada COVID 1 bulan ya kurang lebih, terus aku kan kontrak ke 4 ya teman-teman, 8 tahun di sini. Terus aku sudah cerita di video sebelumnya ya, ini kalau belum pernah lihat itu lihat yang ada di atas ya, sekalian klik aja. Terus kontrak pertama, kedua, ketiga, pokoknya dianya sering aku mau pulang itu sering ngasih naikin gaji gitu, supaya aku tuh tidak pulang, tetap kerja di sini teman-teman. Terus itu kontrak yang ke-5 ini sebenarnya aku sudah non-stop, sudah full, maksudnya sudah apa ya, 8 tahun di sini sudah cukup. Terus dianya janji juga mau ngasih aku long service teman-teman. Long service itu yang kemarin aku jelaskan, itu dapat long service itu dia mau ngasih, tapi ngasihnya itu kalau aku sudah pensiun teman-teman, sudah pensiun, apa itu, sudah nggak kerja di sini gitu. Dia ngasihnya itu pokoknya setiap tahun itu 3.000 uang sini, kalau dikalikan selama 8 itu 24.000 dolar sini teman-teman ngasihnya itu kalau aku pulang terus ya. Terus aku rencana mau pulang terus, itu bulan 8 itu dianya mau aku pulang terus dianya ngiming-ngimingi gitu, pokoknya gaji 6.000 gitu, gaji 6.000 kamu nambah lagi, aku mohon kamu nambah lagi setahun, kurang lebih setahun, terus nanti pokoknya nambah setahun aja gitu. Terus saya oke teman-teman, itu belum ada COVID-19 ya, kerjaan masih 24 jam non-stop. Terus setelah aku tanda tangan itu, maksudnya kerja tanda tangan itu mulai bulan 12 tahun lalu itu ada berita apa itu di Cina itu, di apa itu namanya lupa, di Cina itu yang virus pertama datangnya itu. Terus mulai ada gonjang-ganjing ini itu, terus pokoknya itu belum separah seperti saat ini di Wuhan, iya Wuhan. Terus kemudian setelah lebaran Cina ya mulai majikan nggak kerja, terus anak-anak liburan sekolah, terus panjang sampai bulan 6. Terus setelah bulan 6 itu kan kembali sekolah, aktivitas kembali seperti biasa, tapi harus pakai masker teman-teman. Itu majikan masih normal-normal saja ya. Terus kemudian masuk sekolah, ada masuk sekolah 1 bulan, terus ada virus lagi, kemudian libur panjang lagi. Terus ini bulan berapa ya, ini sekarang bulan 10 itu mulai masuk, bulan 9 itu mulai masuk teman-teman sudah. Terus Hong Kong itu sudah pernah nol tanpa korban teman-teman, itu sebulan yang lalu atau 2 bulanan itu nol tanpa korban, seharinya itu nol, sudah senang, sudah bahagia. Terus dulu itu sebelum masih parah-parahnya itu keluar itu masih pakai masker juga, iya sampai sekarang pun pakai masker. Terus harus maksimal itu 4 orang, kalau pergi ke restoran, makan di restoran itu harus pokoknya 4 orang. Itu majikan masih biasa-biasa aja ya maksudnya. Terus makin kesini terus ini virusnya itu setelah normal selama 2 bulan ini gelombang keempat teman-teman, semakin parah. Mulai semingguan ini di sini itu semakin parah. Terus
bukan semakin ya, mudah-mudahan hilang, tapi korbannya itu kembali lagi teman-teman, kembali lagi banyak. Terus satu hari itu kemarin aja itu sekitar 70 lebih ya, terus hari ini 60 apa 80 gitu pokoknya korbannya. Terus 2 mingguan ini majikan saya itu yang perempuan itu agak sedikit naik turun emosinya teman-teman, naik turun. Terus aku pas kontrak keempat itu, kontrak kelima teman-teman, kontrak kelima itu kan gaji standar itu kan ini ya teman-teman, gaji standar PLT di luar negeri juga, gajinya standar ini kan ini ya 4.630 itu gaji standar. Terus kebetulan aku itu dirayu nggak boleh tak pulang, suruh nambah lagi, dinaikin gaji aku itu 6.800 ya, hampir satu setengah gaji lah pokoknya, 1,5 gaji normal. Terus itu kan bukan salahku, kan dia sendiri yang ngomong teman-teman, itu dia sendiri yang ngomong naikin gaji aku. Terus apa itu, dia sendiri yang janji. Terus sekarang itu kan nggak boleh libur, para mbak-mbak itu juga nggak boleh libur. Terus itu aku juga jarang libur, terus dia kan harus ganti uang 150 kali 4 itu sekitar 600-an kalau uang itu sekitar 1 juta ya, 1 bulan nggak libur. Terus gaji pokok saya itu plus nggak libur itu rata-rata 6.800. Ini bukan pamer ya, ini sekedar memberi informasi. Kalau cocok bisa diambil, bisa ditiru. Kalau menurut kalian nggak cocok jangan ditiru ya. Ini kan menurut aku cara menyikapinya. Terus makin kesini itu majikan itu cerewet teman-teman, yang perempuan itu cerewet, pokoknya bla 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 bla, ini kurang resi, ini itu kurang resi, ini pokoknya cerewet gitulah, pokoknya hari-hari cerewet. Sekarang sejak ada COVID-19 itu mungkin kerjaannya di kantor juga sepi apa gimana gitu ya, jadi kebawa sama kitanya yang jadi sasaran. Terus kalau aku ya, terus kemarin itu ya juga marah, pokoknya hari-hari ini marah lah. Terus aku ambil pusing teman-teman, tak biarin lah pokoknya. Aku lo kerja di sini 9 tahun habisin teman-teman, masa marah itu. Terus aku aku jawab saja, pokoknya kita itu boleh menjawab, boleh tidak, asalkan maksudnya kita ini boleh menjawab, membantah teman-teman. Kalau dirinya itu kayak menindas kita itu terlalu apa itu, menindas terlalu jauh, pokoknya menindas terlalu berlebihan gitu, kita bisa berontak teman-teman. Nah, kenapa gaji aku banyak 6.000 lebih, karena aku ini berani ngomong. Pokoknya kita itu harus berani, pokoknya berani dalam istilah tidak sopan sama majikan ya, pokoknya dilihat situasinya, terus inisiatif juga, cara kerjanya juga, terus gimana, pokoknya kayak jam tayangnya kita itu sudah tinggi gitu, jadi kita berhak minta gaji yang lebih. Nah terus dia marah-marah, dia marah-marah nggak tak ambil hati teman-teman. Kalau diambil hati bisa kurus kering. Karena musuh orang Cina itu kalau dia marah-marah cuma iya terus gitu aja, jangan dimasukkan ke hati. Kalau dimasukkan ke hati nanti hati kita jadi bolong, pokoknya masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu aja. Terus ini sudah 2 minggu aku itu memblokir teman-teman, memblokir WA, WhatsApp nyonya saya, dadai saya, atau nyonya bahasa Hongkongnya dadai itu nyonya, aku blokir. Nah aku di sini nggak libur, terus nah itu kerjaan aku hari-hari masak makan itu. Terus makanya vlog aku itu isinya itu nggak ada yang liburan ke tempat mana, makan di restoran mana, itu nggak ada. Semua itu vlognya di rumah, masakan sehari-hari ya, masak makan gitu aja vlognya itu isinya. Soalnya
Covid kembali lagi juga nggak bisa belanja, jadi yaitu vlogku IC-nya itu yang makan-makan gitu aja. Terus sudah 2 minggu itu aku memblokir WhatsApp nyonya saya. Terus kenapa aku blokir? Supaya aku online 24 jam itu dianya tidak tahu. Nah pinter ya teman-teman, ini babu apa itu, bau ter pokoknya babu terjahat. Majikannya diblokir, jadi dianya nggak bisa ngintip aku kalau aku itu 24 jam itu nonstop online teman-teman ya, nonstop online, main YouTube lah, bikin konten lah, masak lah, apalah gitulah pokoknya. Lah di rumah lo kerjaan sudah selesai, mau ngapain teman-teman ya, terus peduli amat nanti dianya marah-marah tak biarin aja pokoknya. Aku lo di sini juga sudah lama, jadi sudah paham seperti gimana. Pokoknya mbak-mbak kalau majikannya hari-hari ini marah-marah apa-apa jangan pusing ya, jangan diambil hati. Pokoknya yang penting 24 jam bisa online teman-teman, 24 jam bisa online. Jangan diambil hati, jangan dimasukkan hati, nanti rambut kita bisa rontok habis, hati kita bisa bolong. Nah itu tips dari aku, jangan usah diambil hati. Kalau majikan itu wiwi wawa nggak usah diambil hati. Yang penting kerjaan beres, main HP, teleponan, mau sowa nggak apa-apa. Yang penting itu menurut aku ya, itu pengalaman aku. Terus soalnya setiap majikan juga beda-beda teman-teman, majikan itu mengatasinya beda-beda. Mungkin aku aja yang babu, yang kurang ajar, WhatsApp nyonyanya diblokir, jadi dia nggak bisa lihat aku online. Terus tadi itu dia nyanya aku gini, pokoknya setiap dia marah-marah tak blokir, terus setiap dia baik-baik gitu aku buka lagi. Terus tadi pagi dia marah-marah gitu tak blokir lagi teman-teman. Terus dia nelpon aku nggak bisa, terus pulangnya nanya gini, loh kok WhatsApp aku nggak bisa, WhatsApp kamu kenapa? Terus aku bilang, masa sih, saya bilang gitu aja, masa sih aku belum lihat HP dari pagi padahal online 24 jam. Nah itu aja tips dari aku. Kalau majikan itu marah-marah jangan usah diambil hati, keluar kanan masuk kuping kiri aja ya teman-teman. Nah, pokoknya gitu aja, jangan diambil hati, jangan usah dipikirin, nggak usah dipikirin, santai, slow. Rezeki sudah ada yang ngatur teman-teman, rezeki sudah ada ngatur. Kalau dia cocok sama kita, walaupun bagaimana dia nggak akan ngincer milik kita, nggak akan mulangin kita. Pokoknya rezeki sudah yang ngatur lah. Musim kayak gini kitanya juga nggak libur, kurang hiburan. Kalau dipikir-pikir nanti kita bisa sakit, bisa stres teman-teman. Jadi nggak usah dipikir, slow loss. Yang penting kerjaan hari-harinya kita itu bagaimana, kita lakukan seperti itu bagaimana. Nggak usah mikir ini mikir itu, majikan marah-marah gitu nggak usah dipikir. Pokoknya lost doll, pikirannya diloskan teman-teman. Nah itu tips dari aku. Sekian ya, terima kasih yang sudah nonton video aku, yang sudah mengikuti aku. Terima kasih yang belum, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Nah ini sudah malam teman-teman, sudah menunjukkan pukul ini ya, hampir 11.51, hampir 12 kalau Indonesia ini jam 11 sudah waktunya tidur teman-teman. Besok harus bangun pagi jam 6. Nah sekian vlog dari aku. Nah jangan lupa pokoknya like, komen, dan juga subscribe. Para tetangga, para teman Facebook, teman Instagram, teman YouTube, pokoknya like, komen, dan juga subscribe. Nanti aku kunjungi balik. Nah para tetangga khususnya desa Tangguh Turus, jangan lupa dukung aku supaya aku lebih semangat lagi untuk bikin video. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.